TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70% Pak, kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%? Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak segan membalas protes anggota Komite 4 DPD RI Sinta Rosmayanti soal pemotongan TKD. Adapun Sinta memprotes Purbaya yang memotong TKD Kalimantan Timur sebesar 70%. TKD yang awalnya berjumlah 10 triliun rupiah, menurut Sinta saat ini Kalimantan Timur hanya menerima 3 triliun rupiah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja Komite 4 DPD RI dengan Menkeu di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Purbaya langsung membalas protes dengan meminta agar Sinta mengecek kembali kebenarannya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sinta, tapi tidak perlu berpantun, Bu ya. Enggak, saya nggak pantun hari ini. Izin Pak Tamsil, izin pimpinan saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Pak Purbaya? Time to sell atau time to buy, Pak? Saya nungguin Pak Purbaya. Time to buy. Siap Pak, kalau gitu. Nah, ini karena kita perbaikin secara fundamental. Indeks saham akan menggambarkan ekonomi pada akhirnya. Siap Pak, nanti saya Jadi beli lagi 10 Pak. tahun ke depan akan ekspansi terus, jadi Cepat, beli sekarang. Siap. Baik Pak, saya walaupun fans sama Pak Purbaya, saya tetap menyoroti beberapa hal ya Pak. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025, sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70% Pak, kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%? Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik, kebetulan Pak saya Kaltim Pak, kebetulan Pak saya baru saja pulang dari reses Pak, dari Kundapil Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu Pak. Kaltim 3 triliun. Dari 10 triliun yang sudah kami rencanakan Pak, kami kehilangan 70% Pak. Bu, Ya. itu Pak Jiwandono di sana ya? Dari sana ya? Kaltim ya? DPRD Kaltim bukan? Saya Budi Jiwandono. reses sama Pemprov Pak, sama BKAD. Oh, Pak Budi, saya tidak bertemu Pak, kami berbeda. Nggak, paling nggak dia orang sana kan? Iya, Ibu dapil cek, sana. Ibu cek dia deh. Baik, nanti saya, tapi ini tetap saya lanjutkan Pak. Jadi kalau kita, karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40% ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak Purwaya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir, sampai ditanamin pohon pisang Pak masyarakat Pak jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta bangun dong MBG di Kaltim ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri, kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek, kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri, mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.